Halo semua, perkenalkan nama saya Sofian Asyori dengan NIM 2024 0102 156. Hari ini saya akan mempresentasikan materi UAS dengan tema Sistem Perekonomian Indonesia meliputi kebijakan moneter, keuangan negara, APBN, perdagangan luar negeri, siklus bisnis, pembangunan daerah, perkembangan ekonomi dunia, dan peran Bank Indonesia. Kebijakan moneter. Sebelum krisis 1997, fokus utama kebijakan moneter Indonesia adalah menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen pengendalian jumlah uang beredar, seperti operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, kebijakan diskonto, dan kredit selektif. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengawasi sistem perbankan nasional. Peran ini sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Periode kebijakan moneter. Transformasi moneter Indonesia adalah cerminan dari perjuangan kedaulatan ekonomi dan pencarian kredibilitas mata uang. Di tahun 1945 sampai 1952, penerbitan uang Republik Indonesia sebagai instrumen politik dan ekonomi di tengah transisi fungsi dan Jafas Bank. Di tahun 1953 sampai 1959, pendirian Bank Indonesia secara resmi. Defisit fiskal yang lebar memaksa BI melakukan mobilisasi dana masyarakat secara masif untuk mendanai pengeluaran negara. 1959 sampai 1966, periode kegagalan moneter yang ditandai dengan kebijakan, senaring, dan devaluasi drastis guna menjinakkan inflasi yang melumpuhkan daya beli. 1966 sampai 1983, fokus pada pemulihan kredibilitas melalui pengendalian inflasi yang disiplin untuk mendukung pertumbuhan. 1983 sampai 1997, paket kebijakan ekonomi 1983 memicu deregulasi perbankan, mempercepat kedalaman sektor keuangan namun juga meningkatkan risiko sistematis. 1997 sampai 1999, guncangan hebat memaksa perpindahan ke sistem nilai tukar mengambang bebas. Intervensi IMF menjadi katalisator bagi restrukturisasi perbankan dan penataan ulang independensi bank sentral. Perjalanan sejarah ini menegaskan bahwa stabilitas moneter yang rapuh di masa lalu menjadi dasar bagi urgensi pengelolaan keuangan negara yang lebih profesional, transparansi, dan berorientasi pada hasil. Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik yang dikelola pemerintah pusat maupun daerah. Proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dengan tujuan utama mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Asas keuangan negara. Asas selamat terdiri dari kesatuan, universalitas, tahunan, dan spesialitas. Prinsip ini menjadi landasan pengelolaan anggaran tradisional, di mana setiap penerimaan dan pengeluaran harus tercatat dalam satu dokumen anggaran. Berlaku untuk 1 tahun dan digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Asas keuangan baru menekankan akuntabilitas, berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, serta keterbukaan. Selain itu, pemeriksaan keuangan dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih efisien, transparan, dan berfokus pada pencapaian kesejahteraan rakyat. APBN, pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara terutama berasal dari pajak sebagai sumber utama, ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta hibah. Sementara itu, belanja negara terbagi menjadi belanja rutin untuk operasional pemerintah dan belanja pembangunan yang diarahkan pada investasi infrastruktur serta layanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN memiliki 6 fungsi utama. Pertama, otorisasi sebagai dasar pelaksana pendapatan dan belanja. Kedua, perencanaan yang menjadi pedoman kerja pemerintah. Ketiga, pengawasan sebagai tolak ukur penilaian kinerja. Keempat, alokasi untuk distribusi sumber daya secara efisien. Kelima, distribusi guna pemerataan kesejahteraan. Keenam, stabilisasi untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional agar tetap terjaga dalam berbagai kondisi.
Kebijakan perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara yang didasari pada keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing negara. Melalui perdagangan ini, setiap negara dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki sekaligus memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Tujuan utama perdagangan luar negeri antara lain memanfaatkan sumber daya alam dan iklim, mendorong ahli teknologi serta inovasi, memenuhi selera pasar global, dan meningkatkan cadangan devisa negara. Dengan demikian, perdagangan luar negeri berperan penting dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional. Jenis kebijakan perdagangan. Untuk mengatur arus perdagangan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti tarif impor untuk membatasi barang masuk, subsidi ekspor guna mendorong daya saing produk lokal, kuota impor untuk mengendalikan jumlah barang tertentu, voluntary export return atau VAR sebagai perbatasan ekspor sukarela, serta kebijakan kandungan lokal yang bertujuan melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Politik perdagangan. Politik perdagangan terdiri dari tiga, yaitu proteksi, dagang bebas, dan autarki. Proteksi adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri. Bentuk dapat berupa tarif impor, kuota impor, subsidi ekspor, maupun regulasi perdagangan. Tujuan utamanya adalah menjaga lapangan kerja, meningkatkan daya saing, serta mempertahankan kemandirian ekonomi nasional. Dagang bebas merupakan sistem perdagangan antar negara tanpa hambatan seperti tarif atau kuota sehingga setiap negara dapat memaksimalkan efisiensi dan spesialisasi ekonomi. Dengan perdagangan bebas. Arus barang, jasa, dan modal lebih lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi global. Autarki adalah kebijakan ekonomi tertutup di mana suatu negara berusaha mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri. Tujuannya adalah menjaga stabilitas internal, menghindari pengaruh eksternal, serta memperkuat kemandirian ekonomi domestik meskipun seringkali mengurangi peluang pertumbuhan dari perdagangan internasional. Siklus bisnis terdiri dari 4 fase utama, yaitu pertama ekspansi ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kedua puncak sebagai titik tertinggi aktivitas ekonomi, ketiga kontraksi saat pertumbuhan melambat, dan keempat palung sebagai titik terendah sebelum pemulihan. Durasi rata-rata siklus ini berlangsung sekitar 8-10 tahun, mencerminkan pola naik turun yang berulang dalam perekonomian. Setiap fase siklus bisnis membawa dampak berbeda terhadap perekonomian. Pada fase ekspansi dan puncak, inflasi cenderung meningkat akibat tingginya permintaan. Sebaliknya pada fase kontraksi dan palung, pengangguran bertambah karena aktivitas ekonomi melemah. Kondisi ini juga memicu penurunan daya beli, memperburuk kemiskinan, serta memperlebar kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat. Siklus bisnis di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, terutama sejak era reformasi pasca 1998. Ketidakstabilan politik pada masa itu menciptakan fluktuasi ekonomi yang cukup signifikan, di mana setiap periode pemilu seringkali mempengaruhi kepercayaan investor serta arah kebijakan ekonomi nasional. Dalam kondisi ketidakpastian politik dan ekonomi, investor cenderung menunda keputusan investasi sesuai dengan konsep real option theory. Ketidakpastian ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan fiskal dan moneter berperan penting sebagai penstabil untuk meredam dampak siklus bisnis dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Pembangunan dan otonomi daerah. Pembangunan daerah bertujuan menciptakan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, menjaga serta melestarikan budaya lokal, dan memastikan keamanan serta stabilitas wilayah. Dengan tujuan ini, pembangunan diharapkan mampu memperkuat potensi daerah sekaligus mendukung kesejahteraan nasional. Prinsip pembangunan daerah menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, mendorong demokrasi dan partisipasi rakyat, memastikan pemerataan dan pembangunan antar wilayah, serta menjaga keseimbangan antar pusat dan daerah.
Prinsip-prinsip ini menjadi landasan agar pembangunan berjalan adil, berkelanjutan, dan tetap selaras dengan kepentingan nasional. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Asas otonomi mencakup tiga hal penting. Pertama, nyata, yaitu berdasarkan kondisi faktual yang benar-benar ada di daerah. Kedua, bertanggung jawab, yaitu pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan tujuan pemberian otonomi demi kesejahteraan rakyat. Ketiga, serta dinamis, yaitu otonomi dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Penerapan otonomi daerah membawa sejumlah dampak positif, antara lain mendorong pengembangan potensi lokal sehingga daerah lebih mandiri dan berdaya saing, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam pelayanan publik karena keputusan dapat diambil lebih cepat di tingkat daerah, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal melalui pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Perkembangan ekonomi dunia. Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan antar negara dalam bidang perdagangan, investasi, dan sistem keuangan global. Melalui interaksi ini, setiap negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi secara efisiensi di dalam negeri. Selain itu, ekonomi internasional juga berperan dalam menciptakan keterkaitan antar negara, memperkuat kerjasama ekonomi, serta membuka peluang integrasi pasar dunia. Dengan adanya perdagangan dan investasi lintas batas, negara-negara dapat saling melengkapi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses terhadap teknologi serta modal. Kinerja ekonomi dunia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama pertumbuhan domestik, sementara kebijakan fiskal berfungsi sebagai stimulus pemerintah untuk menjaga stabilitas. Ekspor memberikan kontribusi penting terhadap PDB melalui sektor eksternal, sedangkan inflasi muncul sebagai tekanan harga global akibat gangguan rantai pasok. Dalam skala global, terdapat dua sistem ekonomi utama yang mendominasi. Kapitalisme menerapkan pada mekanisme pasar bebas, kepemilikan privat, dan kompetisi sebagai penggerak utama ekonomi. Sistem ini diyakini mampu menciptakan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan yang cepat. Namun sering menimbulkan kesenjangan sosial karena distribusi kekayaan tidak merata. Sebaliknya, sosialisme menekankan peran negara dalam mengatur distribusi sumber daya dan pemerataan kesejahteraan. Negara berperan besar dalam menentukan arah pembangunan, sehingga tujuan utamanya adalah mengurangi ketimpangan dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Kedua sistem ini sering kali dipraktikkan dalam bentuk campuran, di mana negara menggabung mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Tren global ekonomi dan perdagangan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,9% menurut Bank Dunia. Perlambatan ini menunjukkan adanya tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi internasional. Beberapa faktor utama penyebabnya adalah ketegangan dagang AS-Cina yang mengganggu rantai pasokan global, fluktuasi pasar keuangan yang menimbulkan ketidakpastian investasi, serta dinamika One Belt One Road yang mempengaruhi pola perdagangan dan geopolitik. Selain itu, terjadi penurunan volume perdagangan internasional secara signifikan yang memperburuk kondisi pertumbuhan. Dampaknya terlihat pada menurunnya daya beli, berkurangnya peluang kerja, dan meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi, terutama di negara berkembang yang bergantung pada perdagangan global. Bank Indonesia berawal dari The Javas Bank pada masa kolonial, kemudian resmi berdiri sebagai bank sentral pada tahun 1953. Sejak tahun 1999, BI memperoleh independensi penuh sehingga dapat menjalankan fungsi moneter secara lebih efektif. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dengan mendukung perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Bank Indonesia memiliki tiga pilar utama. Pertama, kebijakan moneter yang berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Kedua, sistem pembayaran yang memastikan kelancaran transaksi ekonomi di seluruh negeri. Ketiga, pengawasan perbankan yang bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan agar tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesehatan bank menggambarkan kondisi keuangan dan operasional suatu bank yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban kepada nasabah maupun pihak lain. Penilaian kesehatan bank mencakup beberapa indikator utama yaitu kecukupan modal untuk menopang aktivitas usaha, kualitas aset yang mencerminkan tingkat risiko kredit, manajemen risiko dalam mengelola operasional, profitabilitas atau kemampuan penghasilan laba, serta likuiditas untuk memastikan ketersediaan dana dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk menilai kesehatan bank, digunakan metode CAMEL yang terdiri dari 5 aspek: kapital, kecukupan modal, aset quality, kualitas aset, manajemen, efektivitas manajemen, earning atau rentabilitas atau laba, dan likuiditas likuiditas. Bobot penilaian berbeda antara bank umum dan bank pekreditan rakyat, menyesuaikan skala usaha serta kompleksitas operasional masing-masing. Dengan metode ini, regulator dapat memastikan stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dari rangkaian pembahasan dapat disimpulkan bahwa perekonomian nasional maupun global dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan fiskal dan moneter, siklus bisnis, perdagangan internasional, hingga dinamika politik. Peran lembaga seperti Bank Indonesia dan kebijakan pembangunan daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas, pemerataan, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemahaman terhadap konsep serta otonomi daerah, sistem ekonomi dunia, dan kesehatan perbankan membantu kita melihat bagaimana teori dan praktik saling berkaitan dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Semoga materi ini memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai aspek-aspek penting dalam ekonomi dan pembangunan. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat lebih kritis dalam menilai kebijakan, sekaligus lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.